Halo, perkenalkan nama saya Madedera Tri Victory, NIM 859048954, program studi PGSD, saya dari UPBJJ UT Denpasar. Nah, hari ini saya akan melakukan praktikum kelistrikan percobaan muatan listrik. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Adapun alat dan bahan, di sini sudah ada buku, kertas yang dipotong-potong, sisir, plastik, benang nilon, kain wol, dan bola pingpong. Nah, untuk percobaan yang pertama, di sini saya akan menggunakan plastik. Di sini saya akan gosokkan pada baju. Setelah itu, saya akan dekatkan pada bola pingpong. Akibat gesekan plastik dan baju mengakibatkan plastik memiliki listrik statis karena kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif, sehingga dapat menarik bola pingpong yang bermuatan netral. Nah, untuk percobaan yang kedua, di sini saya sudah ada sisir, buku, dan potongan kertas. Untuk langkah kerjanya, saya akan gosokkan sisir pada buku. Setelah saya gosok, saya akan dekatkan sisir dengan potongan-potongan kertas yang sudah saya potong kecil-kecil. Ternyata, setelah saya amati, potongan-potongan kertas tertarik oleh sisir yang sudah saya gosok. Hal ini menunjukkan adanya listrik statis, yaitu akibat gesekan antara sisir dan buku, yang mengakibatkan sisir bermuatan negatif dan menarik kertas yang bermuatan positif. Selanjutnya, saya akan diamkan pada jangka waktu tertentu dan mengamati potongan-potongan kertas yang menempel pada badan sisir. Setelah beberapa menit saya amati, potongan kertas mulai berjatuhan dan tidak lagi menempel pada sisir plastik. Hal ini menunjukkan bahwa muatan listrik pada sisir hanya bersifat sementara atau tidak permanen. Nah, untuk percobaan selanjutnya, saya akan menggosokkan kepada dua bola menggunakan benda kain wol, benang nilon, dan plastik. Benda yang pertama adalah kain wol. Saya akan gosokkan pada bola pingpong, kanan dan kiri menggunakan kain wol, untuk menggosokkannya di permukaan bola yang saling berdekatan. Jadi, di sebelah sini setelah dua bola pingpong saya gosok dengan kain wol, kedua bola ini sama-sama menjadi bermuatan negatif. Karena terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke bola pingpong, maka interaksi yang terjadi adalah mereka saling tolak-menolak. Ini karena muatannya sejenis. Dapat dilihat gaya yang diberikan adalah tolak-menolak. Benda kedua, saya akan menggosokkan bola pingpong menggunakan plastik. Antara bola kanan dan kiri sama, saya akan gosokkan di permukaan yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan plastik, reaksi yang ditimbulkan antara bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena adanya interaksi listrik, yaitu gesekan antara plastik dengan bola pingpong yang menyebabkan perpindahan elektron dan membuat kedua bola bermuatan sejenis sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Yang ketiga, yang saya gunakan untuk menggosok bola pingpong adalah nilon. Sama seperti percobaan 1 dan 2, saya akan gosok di bagian bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan nilon, reaksi yang ditimbulkan bola pingpong kanan dan kiri adalah saling tolak-menolak. Hal ini terjadi karena kedua bola memiliki muatan yang sama, yaitu negatif. Karena mendapatkan elektron dari gesekan dengan nilon, maka kedua bola pingpong terjadi gaya tolak-menolak. Percobaan berikutnya, saya akan menggosokkan bola pingpong dengan benda yang berbeda. Untuk bola pingpong yang kanan, saya gosok menggunakan kain wol, dan yang kiri saya gosok menggunakan plastik. Gosok di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok dengan benda yang berbeda, yaitu kain wol dan plastik, ternyata terjadi interaksi saling tarik-menarik antara bola pingpong kanan dan kiri. Hal ini karena muatan antara kedua bola berbeda. Benda yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif,
dan benda yang digosok dengan plastik bermuatan positif. Karena muatan yang berbeda, maka terjadi gaya saling tarik-menarik. Untuk percobaan selanjutnya, saya masih menggunakan kain wol dan rekan saya diganti menggunakan nilon. Langkahnya sama, saya akan gosok di permukaan bola yang saling berdekatan. Setelah saya gosok beberapa menit, reaksi yang ditimbulkan kedua bola adalah saling tarik-menarik. Ini karena adanya perbedaan muatan antara bola yang digosok dengan kain wol dan bola yang digosok dengan nilon. Bola yang digosok dengan kain wol bermuatan negatif dan bola yang digosok dengan nilon bermuatan positif. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Berikutnya, saya masih menggunakan kain wol dan rekan saya menggunakan plastik. Kedua benda ini akan saya gosokkan di permukaan bola. Setelah saya gosok, dapat diamati kedua bola saling tarik-menarik, seperti percobaan-percobaan sebelumnya. Hal ini terjadi karena perbedaan muatan antara bola kanan dan kiri yang digosok dengan benda yang berbeda. Karena muatannya berbeda, maka gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Percobaan selanjutnya di sini saya menggunakan nilon dan teman saya menggunakan plastik. Langkah kerjanya sama. Saya akan gosok di bagian permukaan bolanya. Setelah saya gosok, ternyata reaksi yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Hal ini karena bola kanan dan kiri memiliki muatan yang berbeda akibat gosokan benda yang berbeda juga. Oleh karena itu, gaya yang ditimbulkan adalah saling tarik-menarik. Percobaan selanjutnya, di sini saya menggunakan kain wol dan teman saya menggunakan plastik. Kedua benda ini akan digosokkan pada bola dan kita akan tunggu reaksinya. Di sini terlihat antara bola kanan dan kiri saling tarik-menarik. Hal ini karena perbedaan muatan yang mengakibatkan bola kanan dan kiri menarik satu sama lain. Percobaan berikutnya, saya menggunakan nilon dan rekan saya menggunakan plastik. Saya akan gosokkan pada bola pingpong. Reaksi yang ditimbulkan sama seperti percobaan-percobaan yang saya telah lakukan, yaitu kedua bola saling tarik-menarik. Dapat dilihat antara bola kanan dan kiri menarik satu sama lain. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan muatan antara bola kanan dan kiri akibat gesekan dengan benda yang berbeda. Nah, berikut adalah hasil pengamatan dari praktikum ini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu benda memiliki muatan listrik, ada yang bermuatan positif dan ada juga yang bermuatan negatif. Ketika benda digosokkan, maka terjadi pengurangan elektron sehingga benda tersebut bermuatan positif, sedangkan benda yang lain mengalami penambahan elektron sehingga bermuatan negatif. Setiap benda yang memiliki muatan listrik sejenis apabila didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan benda yang memiliki muatan berlawanan apabila didekatkan akan mengalami tarik-menarik.